Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-145. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-145 hari ini kita akan mereview 8 saham yang telah di-request oleh teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini hanya request dari teman-teman dan saya hanya mereview, mengulas, bukan rekomendasi, ajakan untuk menjual atau membeli sebuah emiten. Sekali lagi disclaimer, teman-teman bisa baca di deskripsi. Sebelum kita mereview saham FIRE, kita akan mereview indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG ditutup minus 1,67% di 6.307, di mana indeks sayang sekali tidak mampu melewati PBH di 6.466, sehingga dia harus turun kembali dan sekarang berusaha untuk kuat bertahan di support akhir di 6289. Jadi ini kalau teman-teman dia jebol, maka ada peluang besar indeks kita menuju ke 5.929 itu ke PBL-nya atau support paling kuat dari indeks harga saham gabungan. Tetapi kalau kita lihat dari trend line, maka dia sudah jebol di di trend line bawahnya di 6.315. Dan kalau mau memastikan indeks harga saham gabungan kita ini bisa menuju uptrend kembali, maka dia harus naik di atas 6.315. Tetapi kalau dia masih berada di bawah 6.315, maka indeks kita akan menciptakan sebuah trend baru, yaitu downtrend. Jadi kunci pentingnya di 6289, dan kalau tidak salah di area sekitaran situ 6100 sampai 6289 itu ada gap yang masih mungkin harus ditutupi oleh indeks kita. Setelah itu mungkin baru dia akan rebound kembali. Nah, kalau kita lihat walaupun indeksnya turun minus 1,67%, tetapi di sini kalau kita lihat dari RTI Business bahwa net foreign asing itu di all market itu kurang lebih adalah 69 miliar. Dan kalau di regular dia sampai 137 miliar. Artinya secara keseluruhan indeks kita walaupun turun tapi masih ada akumulasi dari foreign. Walaupun tadi kalau saya sempat perhatikan bahwa ketika di sesi 2 itu indeks kita ketika turun itu masih net sell asing itu masih 200-an miliar sampai 300-an miliar. Tetapi mendekati closing justru mereka mulai mengakumulasi saham-saham yang sedang turun dalam, bahkan banyak sekali yang auto reject bawah hari ini. Dan kalau kita lihat saham mana yang dibeli hari ini yang paling banyak memang ada di Bank BCA ya, kurang lebih 196 miliar. Kemudian di BMRI dan terakhir di BBRI, dan itu 3 saham yang memang nilainya di atas 100 miliar. Tapi kalau kita cek selama seminggu terakhir, maka memang BBRI sebagai top stok yang diborong asing hampir 600 miliar. Dan selama seminggu pun BBRI ini memang sudah naik 3,06%. Kemudian diikut oleh BMRI di mana net buy asingnya itu sampai 338 miliar dengan kenaikan sudah mencapai 7,06%. Sehingga ada kemungkinan memang bisa dimanfaatkan untuk taking profit. Tetapi kalau kita lihat dari daily-nya itu masih juga akumulasi, sehingga masih ada peluang untuk indeks kita masih bisa kuat bertahan minimal di atas 6.000 sebagai support psikologisnya. Nah, setelah kita bahas indeks, maka selanjutnya adalah kita menuju ke saham FIRE. Saham ini baru dibuka perdagangan kalau tidak salah dari suspensinya karena kenaikan saham yang sangat tinggi. Kalau teman-teman perhatikan ini dari harga berapa ini? 100-an mungkin. Sampai tertingginya di 1.550, dan itu menjadi track record kenaikan terbesar sepanjang tahun 2020 untuk saham FIRE. Jadi masuk dalam jajaran top gainers di tahun 2020. Namun setelah buka tadi, sahamnya sempat naik tinggi bahkan lebih dari 10%. Namun closingnya di minus 4,53% di harga 950. Support akhir dari saham ini adalah di 864
Dan kalau itu jebol, maka dia kita tidak tahu penurunannya kemana, tetapi paling tidak di sini kelihatan adalah low terendahnya di 312. Nah, kalau teman-teman mau beli saham ini, pertimbangkan untuk disiplin yang sangat ketat karena memang saham ini sangat volatile, bisa ARB, bisa langsung naik lagi arah, sehingga harus benar-benar disiplin. Kalau memang dia sudah kena stop loss, ya sudah biarkan. Kalau dia naik kembali ke atas resistensinya, silakan buy on breakout. Dan ketika sudah capai target yang diinginkan, maka langsung taking profit. Jadi jangan terlalu greedy. Jangan sampai yang sudah profit jadinya minus kembali. Nah, kalau misalkan dia ini tidak turun di bawah 864, maka dia minimal harus melewati 995. Kalau dia bisa naik di atas 995, yaitu di atas trendline bawahnya, maka dia ada peluang memang untuk naik ke 1126 dan bahkan akan menuju ke 1320. Sekali lagi, supportnya di 864, resistennya dekat di 995. Kalau mau beli dekat dengan 864 lebih bagus, tetapi ketika jebol di bawah 864 cut loss, atau ketika dia naik di atas 995 buy on breakout di sana, tetapi cut lossnya bukan di 864, tetapi 3 tick dari harga pembelian teman-teman atau dari harga 995 ini dengan target ke 1126. Sekali lagi saya ingatkan, Fire adalah salah satu saham yang punya volatilitas yang sangat tinggi. Berikutnya kita punya saham BBTN, di mana saham BBTN ditutup di harga 1.800 minus 3,23%, di mana tadi siang saya sempat share ada berita bahwa direksi di tanggal 19 Januari kalau tidak salah menambah kepemilikan di saham BBTN. Kalau tidak salah itu direktur utama di harga 1.810 dengan tujuan investasi jangka panjang. Menurut hemat saya, kalau direktur atau manajerialnya sudah membeli saham, artinya mereka yakin bahwa kinerja BBTN ini akan bagus, kurang lebih minimal 3 bulan ke depan. Artinya kalau kita lihat dari kondisi sekarang, bahwa kemungkinan besar momentum itu akan datang ketika rilis laporan keuangan tahunan di tahun 2021 nanti, entah di Februari atau di Maret. Nah, direksi memang punya keuntungan di mana dia tahu persis performance dari emiten yang dia pimpin. Salah satunya adalah BBTN, tetapi memang dia punya kewajiban untuk tidak menyebarkan terlebih dahulu sampai memang benar-benar dirilis resmi di media atau di website dari otoritas kita. Tetapi kalau kita lihat, ketika direksi sudah mulai membeli, ada indikasi bahwa kinerjanya akan lebih bagus dan atau ada sesuatu yang menarik. Kita lihat waktu kejadiannya crash, itu direkturnya Pak Hilmi Karim atau Pak siapa Karim, itu dia benar-benar mengoleksi terus padahal perusahaan itu sedang rugi dan mau restrukturisasi, dan ternyata restrukturisasi itu berhasil, kemudian perusahaan langsung untung, sahamnya sudah jadi sebesar sekarang. Artinya mereka lebih tahu terlebih dahulu dan kita biasanya menjadi yang paling belakang. Bisa saja mereka sudah taking profit, kita yang membeli. Nah, tetapi teman-teman, mereka itu punya dana yang banyak, dan dalam artian bahwa itu dana nganggur mereka, sehingga kalau disimpan 3 bulan atau disimpan 6 bulan bahkan setahun, mereka tidak masalah. Nah, kalau kita cuma mau trading, maka di sini ada support di 1775. Di situ adalah support white line yang mana harus kuat ditahan di Senin. Kalau itu gagal bertahan, maka ada peluang besar dia akan menuju ke 1705. Nah, kalau teman-teman mau beli, pertama, pastikan dia kuat bertahan di 1775. Kalau kuat, silakan buy dengan target ke 1876 dan target jauhnya menuju ke 1950. Tetapi kalau dia jebol di bawah 1775, silakan beli di dekat area PBL plus minus 1, yaitu di 1705 sampai dengan 1710. Dan itu teman-teman bisa pakai batasan stop loss jika dia turun di bawah 1705. Jadi cut loss kurang lebih 2-3 tick di bawah 1705. Tapi kalau teman-teman yang mau ikut cicil, ya kalau direksi cicil kita juga ikut cicil, silakan beli karena dia di 1810. Sedangkan harga sekarang 1800, artinya harganya lebih rendah dari harga pembeliannya. Dan artinya tidak mungkin dia jual di bawah harga market sekarang, sehingga ada keuntungan buat kita lebih rendah dari harga pembelian direktur utama. Tapi sekali lagi,
ini hanya kebiasaan atau pada umumnya ketika direktur atau yang manajerialnya membeli, ada kemungkinan sahamnya akan bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi dari harga pembeliannya. Kemudian berikutnya kita punya saham TINS, di mana saham ini ditutup minus 6,78%, sepertinya auto reject bawah. Saham ini sudah berkali-kali mencoba untuk menembus 2.540, di mana itu adalah resistansnya, namun tidak pernah berhasil sehingga dia ditutup di harga 2.200, di mana dia punya support terdekat di 2017. Di situ adalah middle trend line, kurang lebih daerah sini. Dan semoga itu kuat bertahan, karena kalau tidak maka dia akan menuju ke 1890. Bagi teman-teman yang mau beli saham ini, range buy-nya dekat dengan 2017. Kalau kuat maka boleh masuk, tetapi kalau gagal bertahan silakan tunggu saja di 1890. Jadi kalau mau beli, range buy besarnya itu di 1890 sampai dengan 2017, dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 1890. Dengan target kenaikan yaitu menuju ke 2312. Di situ ada trendline atasnya, dan sekali lagi dia harus menembus 2540 untuk menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Kemudian berikutnya adalah saham Antam, di mana ditutup minus 6,8% di harga 2880, dan saham Antam juga auto reject bawah, di mana setelah dia naik sangat tinggi namun tidak berhasil melewati PBH di 3440, dia turun kembali di level support psikologis di 3000 dan akhirnya closing di 2880. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ketika dia melewati 3000, bahkan sudah sempat sampai 3200, maka teman-teman bisa jual setengah terlebih dahulu. Kalau memang sahamnya itu masih bisa naik, teman-teman masih punya stok atau masih punya lotnya. Tetapi ketika saham itu turun, profit yang teman-teman sudah dapatkan sudah diamankan terlebih dahulu, walaupun setengah tapi sudah diamankan. Jadi minimal kalau teman-teman cut loss di harga beli sekalipun teman-teman sudah profit. Nah, saya selalu informasikan bahwa ketika dia melewati setiap level-level psikologisnya, misalnya dia 3000, 3100, 3200, itu teman-teman kawal terus. Ketika misalnya dia lewati 3000, dia ke 3100. Nah, kemudian dia turun lagi di bawah 3100, itu teman-teman sudah boleh lepas 50%-nya. Kemudian ketika dia turun lagi di bawah 3000, teman-teman lepas lagi 50%-nya. Tapi ketika dia turun lagi di bawah 2900, maka lepaslah semuanya. Jadi, teman-teman sudah bisa mendistribusikan semua saham tersebut dengan masih dapat profit yang lumayan. Daripada teman-teman sudah tunggu beli sampai di pucuk, ya, tidak jual-jual, kemudian sahamnya balik lagi ke harga beli. Sama saja teman-teman sedang menonton suatu harapan yang palsu. Karena market kita saat ini tuh market yang bergerak seperti kanggur, ya, lompat-lompat. Teman-teman beli di harga ini, dia naik ke sini, bisa saja dia balik lagi ke harga beli yang kemarin. Jadi di market di 2021 memang masih belum stabil, sehingga kita mainnya tidak perlu sampai harus gain 100%, nunggu beggar. Itu menurut saya di market 2021 sangat mustahil, kecuali teman-teman sudah punya pengalaman yang banyak, yang suka hobi penny stock, ya, saham-saham gorengan. Itu teman-teman bisa mendapatkan sampai beggar. Tapi kalau teman-teman berinvestasi trading di saham-saham yang masih second liner, bahkan blue chip, jangan berharap dapat beggar, ya teman-teman. Di dalam kurun waktu 1 tahun itu sangat sulit dan sangat mustahil. Sehingga caranya adalah teman-teman, ya, ketika sudah merasa cukup, silakan dijual. Tetapi kalau teman-teman merasa ragu, ini kalau saya jual terus dia naik lagi gimana? Rugi dong. Tapi kalau saya nggak jual, dia turun lagi ke harga beli saya, ya rugi juga dong. Nah, kalau teman-teman punya pemikiran seperti itu, maka teman-teman silakan jual 50%. Itu win-win solution. Selalu saya bilang itu win-win solution. Ketika teman-teman sedang merasa bingung, merasa galau, ini dijual atau di hold. Kalau dijual takut naik lagi, kalau dilepas semua takutnya dia naik lagi. Tapi kalau tidak dijual malah dia bisa turun kembali ke harga beli. Jadi sama-sama benar-benar rugi. Tapi kalau teman-teman pakai win-win solution, teman-teman jual 50%, teman-teman sudah amankan profit. Kalau dia naik lagi masih punya barang, kalau dia turun lagi, teman-teman bisa jual semua pun tetap masih dapat profit. Jadi tidak ada yang ketinggalan.
Nah, seperti saya katakan kemarin, saya beli di 2540, itu saya sudah jual di 3000-an. Dan sekarang saya sedang menunggu untuk membeli saham Antam kembali. Saya menunggu kalau bisa dia kembali lagi ke 2530. Dia harus uji lagi. Di situ white line yang kemarin kebetulan ternyata di harga tersebut adalah harga ARB. Tapi saya akan tunggu lagi dia di 2530 untuk melakukan pembelian pertama saya. Jadi kita beli jangan langsung all in ya. Kita test lot dulu. Kita beli kurang lebih 20-30% dari alokasi yang ingin kita gunakan. Dan kalau itu ternyata masih turun, kita masih punya dana alokasi tersebut untuk average down kembali. Tapi kalau teman-teman langsung all in, ketika turun, teman-teman cuma bisa nonton. Dan kalau misalkan ternyata teman-teman baru cicil pertama, dia langsung naik, teman-teman lihat dulu resistennya di mana. Misalnya dia turun ke 2530, maka 2875 ini adalah resisten. Nah, ketika dia berhasil melewati resistance dan ini bisa kuat bertahan, silakan nambah di sana, average up di sana. Tapi average up-nya jangan lebih besar dari waktu beli pertama. Minimal 10% dari pembelian pertama. Kenapa? Karena nanti average yang di 2530 ini akan mendekati harga yang teman-teman baru beli. Nah, ketika harga yang baru beli itu turun lagi, teman-teman langsung loss. Padahal awalnya punya di 2530. Jadi teman-teman harus punya mindset yang bisa dibalik ya. Jadi ketika saham itu naik, average up-nya justru semakin kecil. Ketika saham itu turun, maka average up-nya semakin besar. Nominal dananya semakin besar. Nah, seperti yang saya jelaskan ulang-ulang yang namanya piramida ya teman-teman. Jadi kalau piramida ini dibagi 3, ya, semakin ke bawah saham itu turun, maka nilai pembelian teman-teman semakin besar. Begitupun kebalik, kalau sahamnya itu semakin naik, ya, nilai pembeliannya teman-teman semakin kecil. Sehingga yang sudah teman-teman beli di bawah ini, average-nya tidak ikut naik sampai di pucuk. Jadi risikonya sangat terbatas atau minim. Tetapi kalau teman-teman yang sudah yakin, sudah punya pengalaman, langsung beli di harga bawah semua all in ya tidak masalah. Itu keputusan teman-teman. Saya cuman informasikan buat teman-teman yang mungkin masih belum mengerti atau belum paham bagaimana kita melakukan average down atau average up. Dan sekali lagi untuk Antam, kalau mau beli, pertama, dia harus kuat bertahan di atas 2875. Ini trendline akhir, sehingga kalau ini gagal bertahan, peluang besar sekali dia akan menuju ke 2530. Tetapi, di 2530 ini ada satu yang dari dulu saya selalu sampaikan, ada yang namanya resistance 2670. Nah, itu teman-teman bisa pakai sebagai support juga, yang mana kalau misalkan dia nyentuh di sana, teman-teman bisa cicil pertama. Dan kalau dia kembali ke 2530, teman-teman bisa cicil kedua. Jadi sesuaikan, kondisikan dengan market nanti di hari Senin. Jadi ketika dia kuat bertahan di atas 2670, maka teman-teman bisa test buy. Tapi kalau gagal, silakan tunggu di 2530 untuk average down. Untuk target kenaikan, saham Antam masih punya banyak sentimen positif. Saya yakin bahwa masih ada trigger-trigger yang dibuat oleh pemerintah sehingga membuat saham Antam ini bisa naik lebih tinggi. Dengan target saya tetap dia harus minimal break ke 3440, yaitu menuju all time high-nya di 3450 dan membentuk new all time high di 2021. Tetapi teman-teman jangan greedy, sekali lagi jangan greedy, jangan sampai uang yang teman-teman sudah cari setengah mati atau sudah profit akhirnya hilang karena teman-teman greedy dengan satu emiten karena yakin ke 4.000, yakin ke 4.000, yakin ke 4.000, ternyata tidak yakin, tidak sampai, teman-teman stres dan frustrasi. Jadi kalau misalnya cuan itu diterima, itu sebagai berkah ya teman-teman, anggap itu sebagai berkah dalam bentuk profit, dalam bentuk uang. Tetapi kalau misalkan teman-teman rugi, anggaplah itu sebagai sebuah pembelajaran. Tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Jadi selalu terus belajar dari pengalaman, belajar dari kerugian, dan harus bisa jadi lebih baik di trading keesokan harinya. Kemudian setelah saham Antam, kita punya saham IRA, di mana saham ini setelah auto reject bawah 5 kali dan berhasil naik kembali kemarin dari 2420 kalau tidak salah atau 2430, berhasil naik sampai 2700, 2800.
Namun hari ini dia auto reject ke bawah di minus 6,8% di harga 2570. Support selanjutnya adalah kemarin ya di 2420 ini. Ini adalah white line sekaligus ARB-nya sebelumnya. Dan kalau itu jebol, maka dia berpeluang besar menuju ke 2407. Itu adalah trendline bawahnya. Dan kalau itu juga jebol, maka berpeluang ke 1610, di mana itu adalah PBL atau support paling kuat dari saham IRA. Saham farmasi masih belum punya sentimen baru, tetapi dalam jangka waktu yang menengah ya di tahun ini memang vaksinnya baru sekali, sehingga ada kemungkinan besar berita-berita bagus akan dikeluarkan lagi. Dan itu sebenarnya momentum buat teman-teman yang mungkin masih belum cut loss, ya ada harapan cerah lah buat teman-teman untuk bisa minimal balik modal. Tetapi kalau teman-teman yang mau ambil saham IRA, teman-teman harus terus baca berita, pastikan kapan vaksin yang kedua akan dilaksanakan, tetapi jangan sampai baru beli waktu pelaksanaan vaksin ya. Ketika ada berita pertama bahwa vaksin akan diadakan kapan, nah teman-teman sudah lakukan cicil buy. Nah ini kunci pentingnya adalah di 1610 ini sangat jauh sebenarnya. Dan kita punya yang terdekat adalah 2420. Semoga ini kuat bertahan sehingga dia bisa rebound kembali menuju ke 2750 dan akan menuju ke 3040. Di sana adalah gold line dari saham IRA. Kemudian setelah saham IRA, kita punya saham SMBR, di mana saham SMBR ditutup di harga 1005, sepertinya auto reject ke bawah juga, dan saham ini sudah dekat sekali dengan PBL di 995. Kurang lebih ada 2 tick lagi dia akan menyentuh PBL, dan kalau itu jebol, maka peluang besar SMBR akan menuju ke 565. Tapi ini sangat jauh dan tidak mungkin ya sepertinya. Paling dia akan menyentuh 800. Setelah itu dia bisa rebound kembali. Dan kalau teman-teman mau beli, pastikan dia kuat bertahan di atas 995. Pastikan dia kuat bertahan di atas 995. Kalau jebol, maka wait and see terlebih dahulu. Jadi ketika jebol di bawah 995, teman-teman tunggu dulu, sabar. Namun ketika dia membentuk shadow dan berhasil melewati 995 lagi, maka teman-teman bisa beli. Jadi buy di 995. Tetapi kalau itu gagal bertahan, ya mending wait and see terlebih dahulu. Dengan target kenaikan dari SMBR ketika kuat bertahan di 995, maka akan menuju ke 1110. Di sini ada gold line dan menuju PBH di 1285. Kemudian berikutnya kita punya saham PBRX, di mana saham ini ditutup minus 2,61% di harga 224, di mana dia memiliki support sangat kuat di 214, yang mana itu adalah 40 hari harga terendah dari saham PBRX, dan sekaligus itu adalah white line-nya, dan juga itu adalah trend line bawahnya. Jadi ini adalah triple support kuat dari PBRX yang sangat-sangat kuat. Semoga dia kuat bertahan di atas 214 sehingga dia bisa naik kembali menuju ke 288, di mana itu adalah PBH-nya. Secara risk reward memang menarik, tetapi alangkah baiknya ketika dia mampu melewati 244, itu adalah PBL sehingga lebih nyaman. Tetapi kalau teman-teman mau beli saham ini, silakan boleh beli, tapi cut loss jika dia turun di bawah 214. Jadi teman-teman harus disiplin ketika dia turun di bawah 214 langsung cut loss. Tidak ada pertimbangan lain, langsung cut loss. Tapi kalau setelah teman-teman cut loss dia naik lagi di atas 214, ya silakan buy kembali. Saham ini masih diselimuti sentimen negatifnya, di mana perusahaan masih punya utang dalam bentuk bond yang dalam waktu dekat juga harus segera dibayarkan, dan perusahaan sedang berjuang untuk menerbitkan bond baru agar bisa membayar utang-utangnya. Tetapi di sisi lain dia punya sentimen positif, di mana dia telah bekerja sama atau menandatangani kerjasama dengan BKPM untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membantu UMKM. Jadi ada kontrak yang telah ditandatangani, sehingga ini ada salah satunya sentimen positif, satunya sentimen negatif, sehingga ini masih 50-50. Dan menurut hemat saya, kalau misalnya dia sudah kerjasama dengan pemerintah, harusnya dia bisa menyelesaikan hutang-hutangnya dengan baik. Kan tidak mungkin setelah kerjasama perusahaannya default atau gagal bayar. Nah, tapi tidak ada yang tahu, sehingga saya belum bisa memutuskan
teman-teman bisa masuk apa tidak. Kalau teman-teman mau punya pilihan sendiri, silakan boleh buy. Tapi saya lebih confirm kalau dia bisa melewati 244. Saya sendiri punya saham ini di 214 dan saya akan cut loss ketika dia turun di bawah 214. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-145 hari ini adalah saham INDF. Di mana saham INDF ditutup di harga 6.675 dan saham ini sudah mendekati dengan PBL di 6.650. Artinya satu tik lagi dia akan menyentuh PBL atau support kuatnya, dan itu kalau gagal bertahan maka dia akan menuju ke harga yang lebih rendah. Karena memang 40 hari harga terendah di 6650 dan itu juga menjadi support kuat dari INDF. Nah, kalau teman-teman mau beli saham ini, silakan cicil buy ya ketika 6650, 6675 silakan beli di sana karena risikonya sangat terbatas. Cut loss jika dia turun di bawah 6650 kurang lebih 3 tik, teman-teman bisa cut loss di sana. Dan ketika dia rebound kembali naik lagi di atas 6650, silakan beli lagi karena targetnya masih sangat jauh di 6925. Risk reward sangat menarik, tetapi karena memang terpengaruh koreksi indeks beberapa emiten yang lainnya sehingga saham ini memang masih bergerak downtrend, tetapi risikonya sudah semakin terbatas. Teman-teman bisa pertimbangkan risk rewardnya, atur trading plan-nya sehingga teman-teman punya kenyamanan, punya keyakinan ketika membeli saham dan ketika menjual saham. Jadi bisa memutuskan kapan saya harus jual dan kapan saya harus hold. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-145. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu like video ini, yang selalu komen, apalagi yang selalu share. Saya sangat berterima kasih. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.